Jadi saraf terjepit itu insya Allah penyebabnya adalah marah yang disimpan, yang diem, tidak mengebu di dada, tapi yang marah tapi diem aja, nggak dikeluarkan, nggak tapi diem. Nah itu yang menyebabkan di daerah tulang ekor itu nanti bermasalah, bisa panas, bisa senut-senut. Awalnya seperti itu, bisa senut-senut dan sebagainya. Itu yang bisa menimbulkan saraf terjepit atau di daerah kloaka atau anus, ya, anus itu yang luar atau kloaka yang agak dalam itu munculnya tumor. Waduh. Nah itu nanti macam-macam. Kalau dia diem, nggak mau bicara atau ini, ya itu bisa aja tumor. Kalau ada masalah keluarga nggak mau bicara, itu nanti jadinya tumor. Dipotong nanti ususnya sama dokter, taruh di sini. Keluarnya dari situ. Keluarnya dari situ, jadi habis makan langsung stres gitu. Ya itu, nah, bagaimana caranya jangan sampai begitu, ya harus belajar ya. Nah saraf terjepit itu menyimpan marah yang disimpan diem, tidak dikeluarkan. Jadi sudah jengkel sama pasangannya, pasangan sama. Saraf terjepit itu macam-macam dari sisi umur. Kalau mamanya dia umurnya remaja, ya berarti dia menyimpan marah, diem aja kepada orang tuanya. Tapi kalau remaja jarang lah ya, biasanya umur yang sudah mulai menikah biasanya ya. Nah kalau udah umur menikah, dia umurnya belum di atas 45, berarti si mbak atau mas ini sering menyimpan marah di antara pasangan ini. Jadi ada masalah, jengkel. Kalau mamanya suaminya itu lebih dominan, ya dia marahnya diem aja, nggak digubris tapi dia marah tapi diem. Nah itu nanti saraf terjepitnya muncul di tulang ekor. Atau si suami yang lihat istrinya itu lebih dominan, ya diem marah, tapi ya itu nanti sama saraf kejepit munculnya di situ. Marah yang diem, jadi marahnya nggak kelihatan. Kalau marah di sini itu kan kelihatan, mukanya itu udah kelihatan dia itu gelisahnya mau ngomong itu kelihatan. Tapi kalau yang di bawah ini nggak kelihatan, dia marah tapi diem aja. Nah itu lama-lama nanti bantalan tulang punggung itu nanti akan menonjol dia. Nah itu mengenai saraf yang ada di daerah tulang punggung, ya lumbar berapa, seperti itu. Pak Ustadz, kalau kita lihat dari foto lah ya, foto-foto biologis gitu, saraf itu kan sebenarnya sangat kecil. Kok foto biologis? Ya, apa namanya itu gambar ya, gambar di pelajaran biologi. Anatomi tubuh itu ya Pak Ustadz ya. Saya lihat saraf itu kan kecil sekali ya, Iya. dan dia itu di dalam daging, di dalam apa? Kan sebenarnya memang sudah menyatu itu. Sudah terjepit Sudah lah. terjepit Ya. itu yang menyebabkan terjepit lagi itu sebenarnya apa sih? Ya sebenarnya makhluk Allah sebenarnya. Jadi itu semuanya itu makhluk Allah. Ada makhluk. Jadi kalau di antara sendi tulang dengan tulang ini kan ada apa namanya kayak Pelumasnya tulang rawan atau sesuatu yang ini. Nah ini biasanya itu meradang, ya, membengkak istilahnya. Dirusak oleh makhluk itu, Pak. Dirusak oleh makhluk. Kenapa ini ada di daerah tulang punggung? Karena tulang ini yang dia manusia yang kena itu yang banyak tulang belakang itu kaku di dalam mengatur kehidupan, kaku, ada emosi, ada kaku, makanya di sininya meradang. Jadi tulang dengan tulang itu harusnya menyatu. Kalau menyatu itu suami istri itu tidak pernah berantem. Saraf terjepit itu menyimpan marah. Khususnya kalau dia kena di atas umur 45 berarti dengan pasangan, dengan suami atau dengan istrinya. Kalau dia di bawah 45 bisa memang menyimpan marah dengan pasangan, tetapi juga dia sering menyimpan marah dengan orang tuanya. Nah ini cara menyembuhkan sebenarnya juga gampang, ringan kalau mau nih. Karena alhamdulillah atas izin Allah banyak yang saraf terjepit ini langsung diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Langsung ya, langsung. Jadi kalau maunya dilihat orangnya nurut, mau mengikuti nasihat, mau menjalankan nasihat, ini bisa kelihatan kayaknya bisa cepat langsung sembuh deh. Biasanya sakit itu kan seperti ditusuk kaki itu biasanya sampai ke pinggang bagian bawah punggung bawah tulang ekor itu kayak ditusuk dong, panas, nyengkrem, sakit katanya. Nah itu kalau udah ketemu sering menyimpan marah sama suami, Bu, umpamanya. Iya. Kenapa marah sama suami disimpan bisa berjam-jam atau sehari bisa masih nyimpan marah, baru cerita. Soalnya suami saya begini, Ustadz begini. Oh, nah nanti kalau ada suaminya, Pak, Mbok jangan seperti itu. Ibu juga butuh dihargai seperti itu. Nah kalau Bapak pengen nggak istrinya sembuh? Pengen Ustadz, sudahlah sekarang rukun. Jangan kalau ada masalah itu Bapak yang lebih dominan, yang nggak perlu. Kalau Bapak benar, nggak harus dominan kok. Dengerin aja unek-unek istri. Nanti kalau unek-unek istri salah, jangan dibantah dulu, diem aja dulu. Ya, diem aja dulu, dengerin. Nah, nanti kalau istri sudah bicara selesai, baru dikasih tahu. Nah, itu baru imam yang jempolan.
Jangan istri baru ngomong langsung der. Istri ngomong baru der, nah, itu sarafnya terjepit itu. Nah, ya itu. Nah, itu yang selama ini saya tangani, alhamdulillah seperti itu. Kemudian setelah si istri minta maaf, yang saya tahu itu hilang. Langsung sakitnya di seluruh kakinya hilang. Yang dia mikir itunya kesantet, saya bilang enggak, itu saraf kejepit beneran. Ada juga itu dokter yang saraf kejepit juga sama. Nah, jadi malah beliau bingung, loh kok bisa langsung sembuh Ustaz? Ya alhamdulillah begitu. Kalau kita mau tobat kepada Allah Ta'ala, sembuh itu cepat. Nah, kenapa dokter kesini? Saya dikasih tahu sama teman saya seperti itu. Udah ke Ustaz Danu aja kalau saraf kejepit. Saya mikirnya ini kena santet, enggak, ya udah ke Ustaz Danu. Tapi ketemu sama saya itu saraf kejepit nggak ada sihir. Setelah ngerti, setelah saling minta maaf sama pasangan, langsung enak kakinya, berjalan enak, tegak, ininya sakit enggak. Kalau dia masih ada, Ustadz masih ada titik yang ganjel dan sakit titik. Nah ini bukan pada pasangan. Saya biasanya bilang, pasti pernah menyimpan marah dengan orang tua, bener apa enggak? Nah baru dia cerita, bener Ustadz pada saat dulu saya remaja, ayah saya begini, saya jengkel beneran, tapi nggak lama, hanya beberapa bulan, ya itu. Paham? Bapak masih ada, bapak saya sudah meninggal, nanti mau minta ampun kepada Allah Ta'ala mau? Insya Allah mau Ustadz. Pada jawab dia menjawab, insya Allah mau. Saya langsung tanya, nggak ada berapa detik? Nggak ada 5 detik. Saya tanya, sekarang yang tadi sakit titik itu gimana? Begini, alhamdulillah hilang. Sebegitu cepatnya istilahnya. Makanya ayolah kita kembali ke jalan Allah, bahwasanya Quran itu syifa, penyembuh. Cara nyembuhin itu bukan dibacain, bukan Quran taruh air diminum, bukan seperti itu. Dikasih cara-cara Allah yang istilahnya memberikan petunjuk lewat Quran. Kalau istilahnya suami istri ya seringlah musyawarah. Suami jangan arogan walaupun sebagai imam. Si istri ya jangan menang-menangan malah pengen jadi imam, jadi suami malah jadi makmum, kan gimana ya? Jadi ya jangan seperti itu bermasalah. Sehingga hanya doa seperti itu, insya Allah bisa kok. Coba nanti kalau penonton atau netizen di YouTube itu paham, catat, kemudian minta maaf sama suami atau minta maaf sama orang tua, istiqomah minta maafnya. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Rasakan, insya Allah itu nanti akan mulai berkurang. Karena ini meneliti, saya bukan omong katanya, tidak, saya meneliti sendiri. Dan alhamdulillah sudah banyak, hampir 100% diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Kecuali yang tidak nurut.